Haryono ini orang langka katanya. Dia bisa dapat PhD untuk Population and Development. Dan kalau tidak diteruskan beasiswa dari Indonesia, saya ganti beasiswanya dari Universitas Chicago. Pada waktu itu saya tidak lagi jadi kurir ke Cendana, karena saya sudah dipersiapkan untuk kuliah di Universitas Chicago di Amerika. Ini sangat menarik, tetapi Menteri Sekneknya udah ganti Pak Darmono. Loh, kenapa Haryono tidak lagi datang-datang? Saya lagi siap-siap Pak, mau kuliah di Amerika. Oh iya, bagus. Lalu Pak Wijoyo Nitya-Sastro kan sudah sangat senior. Nanti jadi apa Haryono? Kan saya dengar Haryono tukang nulis sekarang. Ya saya nulis tentang kependudukan. Nanti jadi ahli kependudukan seperti saya ya. Karena Pak Wijoyo ahli kependudukan. Jadi saya dipupuk begini ya, nanti jadi ahli ya. Ya saya senang saja, tapi saya harapkan kok nggak disangoni gitu ya. Apa-apa. Jadi bapak-bapak itu cuma memberi restu. Jadi saya mulai dikenal bahwa saya adalah termasuk pejuang KB, karena setelah pidato yang berhasil itu oleh Sadikin, kamu kerja untuk saya, tidak jadi kanwil tapi kerja untuk proyek KB DKI dipimpin oleh Dr. Kun Martiono. Saya menjadi salah satu kepala seksinya untuk evaluasi. Mulai dapat duit. Jadi di samping pegawai negeri di BPS, saya dapat duit dari DKI Jakarta sebagai hadiah karena pidato Ali Sadikin mendapat keputusan. Ya. Jadi beliau itu sebenarnya adalah pahlawan KB Indonesia yang pertama, karena secara publik berani mengutarakan perlunya KB untuk DKI Jakarta dan Indonesia. Nah, Menko Kesranya datang diutus Pak Idam Khalid. Wah, masih ingat saya, Idam Khalid. Idam Khalid datang. Nah, saya ingat sekarang Menteri Sekneknya yang nyuruh saya duduk di belakang itu namanya Alam Shah Ratu Perwira Negara. Wah, ini kembali ingatan saya. Jadi Pak Idam Khalid itu kan NU. NU itu pro rupanya terhadap KB, sehingga pada tahun 67 itu pemerintah resmi Menko Kesranya mulai pro KB. Nah, pronya KB Menteri Kesra ini berimbas kepada Pak Harto. Pada tahun 69 saya berangkat ke Amerika, tapi yang namanya Pak Idam Khalid itu sudah mulai berpengaruh pada Pak Harto. Dan disitulah saya mulai manuver di Amerika. Dosen-dosen saya kasih tahu Indonesia is ready for family planning. Wah, saya mulai manuver. Udah, kok kamu tahu? Saya tahu karena saya dekat dengan gubernur. Jadi itu membuat kredibilitas saya sebagai mahasiswa rada tinggi. Jadi Haryono is not a regular student, but he has some influence. Not only with the governor, but also with the minister, and he is getting very close to the president. Rata sombong. Jadi saya mulai diamati oleh guru-guru besar dari Universitas Chicago. Dan pada waktu itu di tahun 69, Pak Harto didekati oleh teman-teman dari donor-donor, lalu diikut tanda tangan yang namanya Kesepakatan Kependudukan Dunia. Jadi pada tahun 69 Pak Harto ikut menandatangani dari beberapa presiden dari beberapa negara, dan tahun 69 itu karena Pak Harto mulai tanda tangan, pemerintah mulai dekat-dekat. Akhirnya tahun 70
itu mendirikan BKKBN, tepatnya 29 Juni tahun 1970. Saya masih di Amerika. Jadi karena tahun 69-70 saya sebenarnya udah dapat master. Tapi profesor saya bilang, Haryono, you are a very excellent student. Ya saya harus pulang ini kalau dapat master. Kalau begitu kamu belum dapat. Loh, kenapa? Saya sudah memenuhi syarat untuk dapat master degree dalam waktu 9 bulan. Karena saya kan ahli statistik, jadi saya ganyang aja lah kuliah itu dalam 9 bulan saya dapat master. Kalau gitu kamu nggak jadi dapat master. Kenapa? Kamu harus terus sampai doktor. Loh, saya beasiswa saya sampai master. Nggak usah, nanti saya kirim surat ke pemerintah Indonesia dan USAID yang kasih beasiswa kamu. Kalau saya tidak mau kasih beasiswa, saya ganti beasiswa dari Universitas Chicago. Loh, bagaimana itu? Ya sudah, pokoknya kamu kalau nggak diteruskan bulan depan, kamu dapat stipend dari Universitas Chicago. Wah, profesor kirim surat, rada galak kepada pemerintah Indonesia. Haryono ini orang langka katanya. Dia bisa dapat PhD untuk Population and Development. Dan kalau tidak diteruskan beasiswa dari Indonesia, saya ganti beasiswanya dari Universitas Chicago. Wah, saya rada menteleng lah ya. Tapi saya tidak jadi dilatih jadi master. Jadi bagaimana saya? Kamu sekarang tidak resmi jadi master, tetapi saya masuk course untuk PhD. Loh, jadi saya belum master masuk PhD. Kamu resminya sudah master menurut universitas, tapi jasanya saya tahan. Kalau nanti kamu saya berikan, kamu harus pulang. Nah, saya tidak di wisuda, tetapi masuk ke tingkat doktoral. Jadi saya ini setengahnya sebenarnya resmi menurut agendanya administrasi sudah master, tetapi tidak punya ijazah. Tapi saya bergaul dengan mahasiswa doktor.